ternyata Tuhan Anda bukan Tuhan dan kitab suci Anda bukan firman Tuhan, maka celakalah saudara. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Firman Tuhan berasal dari pabrik yang sama. Tidak mungkin satu pabrik mengeluarkan mobil manual, lalu kemudian pabrik yang sama mengeluarkan catatan-catatan tentang mobil itu, tapi isinya adalah cara proses produksi yang menceritakan tentang kulkas. Tidak mungkin. Ketika pabrik itu adalah pabrik yang handal, dia keluarkan mobil manual, mobil matic, maka buku panduannya juga harus sesuai dengan komponen mobil tersebut. Tidak bisa tidak. Yang terjadi di Anda adalah Tuhan menciptakan akal Anda sebagai serpihan pengetahuan, tetapi Tuhan yang sama memberikan buku manual yang bertolak belakang dengan akal Anda. Pertanyaannya muncul, Tuhan Anda gila? Tuhan Anda tidak maha tahu? Atau Anda yang salah menuhankan Tuhan? Oke Bang Juma, jadi bukankah semua agama identik dengan dogma? Gimana? Bukankah sebentar Bang Juspen. Bukankah semua agama identik dengan dogmatis? Yes, dogma yang ada di Islam. Dengarkan. Qul huwallahu ahad. Dogma yang ada, doktrin yang ada. Wahai seluruh manusia, percaya, imani, yakinin Tuhan itu satu. Sekarang permasalahannya adalah, doktrin ini bertentangan dengan akal nggak? Tidak. Sekarang kalau dikatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, doktrin ini bertentangan dengan akal nggak? Ya, itu lari ke dogma itu Bang Juma. Saya tanya, dogma Anda itu bertentangan dengan akal nggak? Sabar. Oke, silakan Bang Juspen. Dogma ini bertentangan nggak? Jauh dulu, Saudara Giri. Bertentangan. Sekarang dimensi serpihan cahaya Tuhan yang tepatnya difungsikan ada pada kepala Islam atau kepala Kristen? 3 pribadi atau 1 pribadi? 1 hakikat atau 3 hakikat? Satu. Ulangan nama N4 Markus 12:29 itu kan jelas itu. Baik, berarti roh Tuhan sudah bekerja pada diri Anda. Silakan. Baik ya. Untuk Juspen. Saya mau jawab. Betul yang dibilang Bang Zuma itu, bahwa akal itu adalah pabriknya dari Allah. Tapi ingat, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa melihat seberapa besar kemahakuasaannya Allah. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu. Sebentar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kenapa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir? Karena pikiran-pikiran Allah itu jauh, rancangan-rancangan Allah jauh di atas langit sana. Sedangkan manusia tidak dapat menjangkau pikiran-pikiran Allah yang jauh di atas langit sana. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 11 tadi dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Hanya Yesus yang dapat melihat wajah Allah. Hanya Yesus yang berasal dari sorga. Musa tidak dapat, Harun tidak dapat, Daud tidak dapat, Petrus pun tidak dapat. Hanya Yesus yang berasal dari sorga, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang bersama-sama dengan Bapa itu menjadi manusia. Itulah makanya dalam Yohanes dikatakan, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka akan menjadi murid Tuhan. Dan siapa yang menjadi murid Tuhan, dia akan datang kepada Yesus. Kemudian, makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan begini. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Karena Yesus datang ke dunia ini dan mengajar umat Kristen, makanya di ayat 16 ditutup. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita memiliki pikiran Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Baik, Bung. Anda, ya ini doktrin, selayaknya memang nggak perlu didiskusikan. Jadi ceritanya saya hanya menasihati apa yang Anda imani, apa yang Anda percayai. Diterima tidaknya kan pembeda kita, Anda iman, saya akal. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan Paulus kepada anak angkatnya di dalam kitab Timotius, tepatnya 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yesus manusia, Anda katakan hanya Yesus yang bisa melihat Tuhan, gagal itu. Itu sudah gagal. Tapi lagi-lagi maaf, pendekatan untuk memahami 1 Timotius ini bukan akal, tapi iman. Masuk. Anda imani kan? Yesus itu satu-satunya manusia yang kemudian pernah melihat Tuhan. Dasar iman mempercayai itu, masuk. Akal menolak. Yang kedua, Anda mengatakan dialah satu-satunya yang telah naik ke surga. Anda melupakan Elia, Henok. Tapi apakah itu adalah sebuah kebenaran? Menurut iman Anda, benar. Menurut akal sehat, salah. Jangan terlalu jauh. Jarak 1 meter dari Maria kita berdiri, keluar janin dari tubuhnya berupa orok. Saudara kami Kristen, kami tanya, ini yang keluar apa? Pencipta atau ciptaan? Karena iman saudara mengatakan pencipta. Tapi karena akal, maka Anda akan mendengarkan untayan kata-kata dari orang yang berakal mengatakan ini ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saya katakan kepada saudara, akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Kita melihat sekaligus merenungkan hakikat kita sebagai manusia di tengah jagat raya. Mengapa manusia menjadi begitu dimuliakan oleh Tuhan? Mengapa manusia ini begitu diindahkan oleh Tuhan? Karena Tuhan menginginkan alam semesta ini tunduk kepada manusia. Dengan pola apa? Dia titipkan serpihan sifat pada diri kita manusia. Tuhan menaklukkan alam semesta. Serpihannya diberikan kepada makhluknya yang mulia, yaitu manusia, untuk menaklukkan bumi. Jadi kalau Anda mengatakan begini, di dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Itu satu hal. Kalau kami katakan kepada saudara, Tuhan mengatakan baiklah kami, bukan baiklah kita, tapi baiklah kami menciptakan. Artinya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah memiliki sketsa, Tuhan sudah memiliki bagan, Tuhan sudah memiliki gambar tersendiri terhadap makhluknya yang bernama Adam. Tuhan punya gambar sendiri tentang binatang, Tuhan punya gambar sendiri tentang malaikat, Tuhan punya gambar sendiri tentang Adam. Maka dia mengatakan, baiklah kami menciptakan Adam seturut dengan rupa dan gambar kami. Maksudnya Tuhan sudah merancang tentang Adam itu, lalu kemudian Tuhan ciptakan sesuai dengan cerminan gambaran yang sudah digambarkan. Seibarat arsitek sebelum membuat jembatan, mereka sudah menggambarkan gambar diri sendiri, mereka buat sendiri, rupanya mereka sendiri yang buat dengan jembatan yang akan dia praktikkan untuk dia buat. Maka setelah dia ingin membuatnya, dia mengatakan, baiklah kami membuat jembatan seperti gambar kami dan seperti rupa kami. Bukan berarti gambaran daripada jembatan adalah sama seperti wajah atau bentukan daripada arsitek tersebut. Nah, yang terakhir, satu kesalahan fatal
dari sekian banyak kesalahan yang dianut oleh saudara kami Kristen adalah fitnah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, itu adalah fitnah, sekaligus mencerminkan bahwa apa yang diterangkan oleh kitab para nabi, adanya manusia-manusia jahat. Kalau cerminan Al-Quran mengatakan adalah keturunan-keturunan orang yang kerasukan setan. Dan bahkan kalau kita melihat nih, maaf, di dalam Kejadian 3 nomor 15, di situ digambarkan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang memfitnah Adam, artinya dia minimal sudah kerasukan iblis. Karena dia memusuhi Adam secara tidak langsung, dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, dengan mengatakan Adam dikutuk oleh Tuhan, dan keturunannya pun dikutuk berdasarkan Roma 5 nomor 12. Maka mereka ini sudah kerasukan setan. Karena sejatinya kalau kita lagi-lagi melakukan pendekatan akal, kita ini harusnya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih sepenuhnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Andai saja beliau tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, andai saja berdasarkan akal sehat, maka kita dan keturunan kita akan hidup seperti kera, tidak tahu baik dan jahat. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga keturunannya tahu baik dan jahat. Dengan demikian, apa yang dicita-citakan kemudian manusia itu bisa diraih. Karena Tuhan sudah mengatakan, hendak menciptakan manusia turun ke bumi, menjadi pemimpin, berkuasa laut, berkuasa darat, berkuasa atas darat, atas udara. Bagaimana dia bisa berkuasa keempat alam ini? Ketiga alam ini, andai saja dia tidak mengetahui baik dan jahat. Jadi saudara, Adam alaihi salam masuk ke dalam apa yang Tuhan sudah skenariokan. Tuhan yang men-setting itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Pengetahuan Tuhan tidak sama dengan pengetahuan manusia. Apa yang Anda lihat di dalam kitab yang Anda katakan suci, itu cerminan daripada apa yang Tuhan lakukan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Tetapi di balik itu semua kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, kita nggak tahu. Jadi skenario menciptakan Adam dengan segenap perangkat yang ada padanya, tahu baik dan jahat, lalu iblis datang untuk mensuplai keinginan-keinginan yang melanggar perintah Tuhan. Itu bagian daripada struktur penciptaan manusia sebagai makhluk sempurna. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan berdasarkan kitab yang ada genggam, maka telanjang pun Adam tidak sadar. Lalu bagaimana dia bisa menaklukkan dunia kalau dia telanjang saja tidak sadar? Nggak bisa. Coba Anda lihat orang gila yang telanjang sana kemari, bisa dia menaklukkan dunia? Menaklukkan dirinya saja untuk mandi nggak bisa, bagaimana bisa menaklukkan bumi? Jadi mau tidak mau kita harus tunduk bahwa manusia membutuhkan pengetahuan baik dan jahat. Berterimalah kasihlah kepada Adam, jangan mengutuknya hanya gara-gara ingin Yesus disanjung sebagai pahlawan. Mana tahu nasihat Yesus itu benar kepada Bani Israel. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Mana tahu itu adalah iblis yang datang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia, agar manusia berterima kasih kepadanya. Aku loh yang menebus dosa kalian, berterima kasih dong padaku, sembahlah dong aku kan Yesus. Padahal di balik itu semua hanya nama Yesus yang dipakai, di belakangnya sebenarnya adalah iblis. Mana tahu? Karena Yesus selama dia mengajar di tengah kaumnya, tidak pernah mengajarkan manusia Yudaism untuk menuhankan dirinya. Bahkan dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pola itu sudah berubah di gereja. Yesus adalah Elohim itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Saya kira demikian teman-teman sekalian, silakan diambil alih. Demikian. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Ini kalau Bang Juma ada, saya lari ini ya. Ada di sini ada. Oh ya, aku menanggapi narasimu ya Bang, boleh?
Boleh, lanjut. Iya, berarti Anda ini bersukaria atas dosa. Berterima kasihlah karena ada makan buah pengetahuan. Ya, itu. Kamu bersukaria karena jatuh ke dalam dosa. Bahkan di kitabmu pun ketika Adam makan buah kuldi, dia juga diusir kok. Gimana kok Anda jadi bersukaria? Ini logika Anda, makanya kamu mengatakan akal. Iman dulu. Kalau Musa membelah laut masuk akal tidak? Masuk akal? Masuk akal. Masuk. Manusia membelah laut masuk akal. Masuk akal. Coba sabar. Siapa satu orang ya selain Musa yang bisa membelah laut? Oke, baik. Saya orang siapa? Tutup dulu. Tutup. Jadi gini, kamu ambil piring, isi air, lalu tiup. Terbelah enggak air itu? Terbelah. Laut, sabar dulu. Sabar. Musa membelah laut. Enggak gini. Sabar. Contoh. Ini yang saya tidak suka kalau Anda yang tampil. Anda itu seperti apa ya? Diam dulu. Ini kita diskusi ilmiah. Anda bertanya tentang Nabi Musa alaihissalam, bukan? Ambil piring, tiup. Terbelah enggak air yang ada di piring tersebut? Terbelah. Ini manusia. Ingat, bukan Nabi Musa yang membelah lautan, tapi hakikat yang maha dahsyat, yang maha perkasa. Amin. Betul. Jadi masuk akal. Tujuh itu. Sabar. Yang tidak masuk akal, kalau kamu yang kentut, laut terbelah. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang menghendaki, jangankan laut terbelah, alam semesta ini lenyap seketika pun Tuhan pencipta langit dan bumi bisa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal, betul. Masuk akal. Juga, akhi. Itu namanya iman. Akal dan iman. Gimana? Akal dan iman. Makanya di Islam, Bong, orang waras itu akal dan imannya tidak bisa terpisah. Tidak sama seperti Anda. Cuman iman itu apa bedanya orang gila? Kenapa orang gila bisa bicara sendiri? Karena dia percaya dia sedang ngomong dengan orang lain, padahal tidak. Sama seperti Anda mengimani Yesus itu Tuhan, padahal tidak. Bedanya dengan orang gila apa? Ayo, nggak ada bedanya. Maka agama yang benar adalah agama yang menyelaraskan antara akal dan iman. Catat itu baik-baik. Tuhan, kenapa tidak masuk akal? Ayo. Sama dengan Musa ketika Musa membelah. Kuasa Tuhan apa yang kau maksud? Hah? Kuasa Tuhan turun ke bumi, lahir jadi bayi kuasa, gitu. Itu bukan kuasa Tuhan. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Tak paham Tuhan. Aduh, inilah makanya kamu itu bersyukur. Anda turunkan aja ini sampah. Saya lagi tidak sedang ingin menghina. Turun. Kalau saya lagi ingin menghina, pertahankan kau, kutawai kau nanti. Sebentar, seluruh Indonesia akan terbahak-bahak dibuat. Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tadi kan Bang Juma kan mengutip yang Roma 5 ayat 12 ya. Oke lah, itu kan pernyataan Paulus ya tentang dosa waris ya. Oke, kalau kita mengutip dari Mazmur 51 ayat 7, itu juga berbicara tentang dosa waris, Bang Juma. Gimana? Oke. Baik. Coba Anda perhatikan baik-baik di sana. Mazmur 5 nomor 7. Apakah itu berbicara tentang dosa waris? Mazmur 51 ayat 7, Bang. Iya, maksud saya itu. Coba. Apakah itu berbicara tentang dosa waris? Ini aku baca, Bang ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti masih di dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa waris. Salah. Gimana? Coba Anda baca Mazmur 58 nomor 3. 58 nomor 3 ya Bang ya? Iya. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan itu. Nomor 3. Iya, Mazmur 58 nomor 3 ya. Iya, itu malah nomor 2 yang Anda baca. Oh. Ini nomor 3 Bang. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Kalau di TB itu jadinya 2. Kalau yang 3 itu sejak lahir orang-orang fasik telah
menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta telah sesat. Oke. Ini kan dosa waris ini kan sudah ada di Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan protos evangelion. Ditegaskan juga di Mazmur 55 ayat 7. Terus di Roma 5 ayat 12. Itu gimana tuh Bang Zuma? Tidak ada dosa waris. Anda coba lihat Kejadian 1:28. Bagaimana Adam dan keturunannya itu jelas-jelas diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Allah. Adapun yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat lalu kemudian diterima tobatnya. Di Al-Quran surat Taha ayat 115, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah aku Allah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan aku tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi Adam alaihissalam lupa. Itu skenario, itu keinginan Tuhan supaya terjadi bahwa bukti kepada para malaikat yang memprotes Allah menciptakan Adam itu sudah terjawab. Kan Adam itu dicipta, malaikat dalam hal ini iblis itu protes, bukankah kami sudah taat, sudah sujud kepadamu, kenapa harus menciptakan lagi manusia untuk di bumi? Bukankah kelak nanti mereka hanya melakukan pertumpahan darah, kerusakan di bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam dengan skenario Allah tadi. Jadi ketika Allah mengatakan jangan kau makan buah ini, tetapi dia makan, itu bukti kesempurnaan ciptaannya. Andai saja Adam tidak tergoda oleh Adam, maka Adam akan binasakan, diganti oleh makhluk lain. Andai saja Adam tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam kehilafan, maka Tuhan akan menggantikan dengan makhluk lain. Gagal Adam, Tuhan gagal menciptakan. Sebab kenapa? Manusia yang turun ke bumi harus memiliki dua dimensi pada dirinya, dua sifat. Apa itu? Sifat jahat dan sifat baik. Untuk bisa kemudian menjadikan bumi ini menjadi bumi yang beradab, menjadi tempat hidup yang layak, maka makhluk yang harus berdiri di bumi ini adalah makhluk yang punya potensi jahat, punya potensi baik. Contoh, bagaimana kita mau bekerja kalau potensi jahat itu tak ada? Tinggallah kita duduk karena tidak ada kepikiran akan lapar. Karena kepikiran akan lapar itu adalah sebuah intrik kejahatan. Tinggallah kita duduk malas-malasan karena tidak akan ada pemikiran untuk bikin rumah. Kenapa? Karena tidak ada pemikiran kita akan sakit karena kena matahari. Kita akan sakit karena kena hujan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada unsur kejahatan. Ingat, Allah itu Maha Pencipta. Dia menciptakan segala-galanya. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan segalanya, termasuk kejahatan. Jadi dengan kejahatan itu dicipta, manusia bisa berkarya menjadi makhluk yang sempurna. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya katakan sekali lagi, Tuhan akan menggantikan dengan ciptaan baru, dengan Adam baru. Kenapa? Karena gagal, produk pertama gagal, dan mustahil Tuhan gagal dalam menciptakan makhluknya. Oleh karena itu, ketika iblis kemudian cemburu kepada Adam, maka mengatakanlah Allah dalam kitab suci Quran, Al-Quran menyatakan jelas bahwa makhluk manusia itu dicipta dalam fi aksanitakum, dalam bentuk sempurna. Kenapa sempurna? Karena pada diri manusia lahir dimensi yang mampu membuat makhluk berupa iblis cemburu. Andai saja iblis tidak cemburu kepada Adam, apa yang terjadi? Maka kita hidup di bumi seperti orang gila. Kita mau ngapain? Tidak ada nafsu, tidak ada pembisik untuk kita melakukan kejahatan sehingga kita melakukan kebaikan. Adanya bisikan jahat mengantarkan kita menuju kepada kebaikan. Adanya kebaikan menghantarkan kita kepada kejahatan. Sempurna manusia itu. Malaikat
Wow, sempurna nggak? Sempurna. Tapi jauh lebih sempurna manusia. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, gagal. Gagal. Makanya ada haditsnya. Andai saja kalian tidak melakukan dosa, maka aku akan binasakan kalian dan akan menggantikanmu dengan makhluk manusia lainnya. Aku akan ganti dengan kaum lainnya. Sebab kamu nggak bisa menjadi pemimpin. Kenapa nggak bisa menjadi pemimpin? Karena kamu nggak bisa berkarya, kamu nggak bisa mencipta. Kenapa kau nggak bisa mencipta? Karena kau seperti kerah. Kau punya tangan dua, kau punya kepala, kau punya mata, kau punya kuping, kau punya akal, kau punya semuanya. Tapi kamu tidak bisa mencipta, kamu tidak bisa memproduksi, maka kau tidak bisa melumpuhkan bumi. Adam alaihi salam begitu datang langsung terespon. Didatangi Adam, makanlah. Enggak aku takut sama Tuhanku. Poin pertama. Iblis gagal, datang ke istrinya, makanlah, aku takut sama Tuhanku. Enggak, justru kalau kau makan, kau akan kekal di Eden ini. Apa yang terjadi? Makan. Maka sungguh sempurnalah Adam dan istrinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Adam datang iblis padanya, makan, Adam tidak ngeh, Adam tidak peduli, Adam cuek, Adam seperti malaikat, didatangi untuk digoda malaikat, diam-diam aja. Didatangi kemudian untuk jangan bersujud kepada Tuhan, Adam malaikat tidak ada rasa untuk meninggalkan perintah itu. Malaikat sejak dicipta sampai hari ini, ketika mereka disuruh sujud, sampai kiamat sujud. Kenapa bisa demikian? Kenapa malaikat bisa sepatu itu? Sementara mereka adalah makhluk yang dahsyat. Kenapa bisa sepatu itu? Karena tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak ada kehendak bebas pada dirinya. Manusia ada kehendak bebas. Bukti wujud kesempurnaan manusia ini jauh di atas makhluk lain. Makanya dia yang ditunjuk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jangan salah. Dengan adanya Adam makan buah pengetahuan, Anda mengatakan itu kegagalan? No. Itulah bentuk manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, sesempurna-sempurnanya di antara seluruh makhluk. Coba Anda bayangkan, Anda tidak punya keinginan melakukan yang jahat atau kepikiran dijahati di dalam diri Anda. Anda hidup seperti apa itu? Hidup seperti apa Anda ini? Mau kemana bos? Mau ke kantor? Apa yang Anda bikin di kantor? Yang muncul apa? Kalau saya tidak ngantor, anak saya mau sekolah. Gimana mau sekolah? Kalau anak saya tidak sekolah, dia jadi bodoh. Kalau dia bodoh, diteror tetangga. Itu pemikiran jahat nggak? Pemikiran jahat. Maka berterima kasihlah kepada Adam, karena pemikiran jahat muncul di benak Anda, sehingga Anda menjadi manusia yang punya norma, punya adab yang tinggi. Andai tidak, Bang, cuma Tuhan tuh menghendaki manusia juga berbuat jahat. Bukan menghendaki, tetapi kata Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum, segala kebenaran aku telah tumpahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau kepada kebenaran itu silakan, barang siapa yang mau kepada kesalahan itu silakan. Yang mau kepada iman silakan, yang mau kepada kufur silakan. Semua aku serahkan. Kenapa? Karena aku telah mempersenjataimu berupa akal. Sekarang Anda masuk kamar, tutup dari dalam. Siapa yang bisa menahan Anda untuk tidak melakukan maksiat? Ada? Tuhan maha perkasa, Tuhan maha melihat, tapi Tuhan tidak mengintervensi, bukan? Anda ingin bunuh diri, tak ada yang melihat, yang ada hanya pisau di tangan Anda. Apakah Tuhan melihat? Tuhan melihat. Mampukah Tuhan mencegah? Mampu Tuhan mencegah. Kenapa Tuhan tidak cegah? Karena Tuhan sudah seluruhnya menyerahkan kepadamu. Oh, ini Bang berbicara tentang free will gitu ya? Yes, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sudah sepantasnya manusia itu selamat karena mereka memperjuangkan keselamatannya, dan sudah sepantasnya sebagian sesat karena mereka tidak beriman. Mereka sudah pantas untuk itu karena mereka tidak melakukan apa yang disebut berpikir, berakal. Makanya Al-Quran selalu mengatakan apa? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan? Apakah engkau tidak melakukan yang disebut riset, penelitian, dan seterusnya? Itulah Quran. Oleh karena itu saudara, saya katakan kepada saudara,
Tanpa kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan langit dan bumi, kita ini hanya sampah. Seperti itu. Silakan teman-teman. Boleh saya dulu jawab? Baik. Saya ingin jawab. Di dalam diri Tuhan, tidak ada dosa, tidak ada kecurangan, tidak ada kegelapan. Di mana ayatnya tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di dalam perencanaan Tuhan, dalam perencanaan Yesus, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa di dalam diri manusia dan di dalam diri malaikat. Kesempurnaan, makanya dalam Kejadian 1 ayat terakhir dikatakan Allah melihat ciptanya itu sangat baik. Kemudian dalam 1 Samuel 2 ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Jadi kata kudus dalam bahasa Ibrani artinya terpisah, terasing dari segala sesuatu yang cemar atau berdosa. Jadi Allah berdiri sendiri dalam kesucian yang mutlak. Kemudian dalam Mazmur 92 ayat 15, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ketika Tuhan menciptakan Lucifer, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada di dalamnya itu unsur kecurangan pada saat penciptaan. Kemudian dalam Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi Tuhan setitik noda pun tidak ada dalam dirinya untuk mampu melihat dosa. Kemudian Ayub 34 ayat 10, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Jadi tidak ada dalam diri Allah itu perbuatan curang atau membuat sesuatu produk gagal di dalam apa? Malaikat dengan di dalam diri manusia itu, Adam dan Hawa. Tetapi mengapa tiba-tiba muncul ada kecurangan di dalam diri Lucifer dan di dalam diri Adam dan Hawa? Yeskiel 28 menuliskannya begini. Di dalam Yeskiel 28 ayat 11, ya, 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi pada waktu Allah menciptakan Lucifer, itu adalah gambar dari kesempurnaannya Allah. Tidak ada sesuatu yang curang di dalamnya. Kemudian ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah. Jadi ditempatkan dalam suatu lingkup yang indah, yang jauh daripada dosa. Tidak ada, makanya ketika penciptaan Kejadian 1 ayat terakhir dikatakan, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kemudian di ayat 14 dikatakan, Lucifer itu tempatkan di mana? Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada. Bayangkan, di Gunung Kudus Allah artinya jauh daripada dosa. Nggak ada setitik noda pun ada dosa. Kemudian ayat 15. Ini asal mulanya timbul kecurangan dalam diri Lucifer. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi kecurangan itu dikarenakan timbul dari dalam dirinya sendiri, pilihannya. Jadi di dalam diri Allah tidak ada kegelapan, tidak ada kecurangan, tidak ada produk gagal. Yang ada di dalam diri Lucifer itulah muncul apa? Kecurangan. Ayat 16. Dan dengan dagangmu yang besar, engkau penuh kekerasan dan engkau berbuat dosa. Itu asal mulanya. Jadi karena pilihan diri Lucifer itu dan pilihan diri Adam dan Hawa, makanya muncul kecurangan itu. Kecurangan itu tidak muncul dari diri Allah. Allah tidak pernah membuat produk gagal sedikit pun. Terima kasih. Baik, izin teman-teman. Jadi saya ingin mengutip sebuah data pernyataan Yesus di Matius 25:41. Di situ dikatakan begini. Lalu Tuhan berkata kepadanya yang ada di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang telah disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya atau malaikat-malaikatnya. Hotai mazuh, artinya Tuhan menyediakan tempat yang sangat terhina, yang sangat buruk, ya, yang itu berupa neraka. Tuhan yang menyediakan itu. Berarti Tuhan
menciptakan neraka. Neraka adalah sebuah tempat yang berpotensi mengantar manusia memahami bahwa Tuhan itu punya rasa kejam terhadap orang-orang yang jahat, yang tidak mengindahkan terhadap peringatannya. Nah, saya ulur kembali kepada akar. Begini, Bung, apakah Anda lupa ketika Tuhan menasehati Adam? Adam, sini nak, ini Bapak mau nasihatin. Apa ayah? Kamu boleh makan semua yang ada di sini. Terus. Tapi yang satu itu jangan kau dekati ya. Kenapa ayah memperingatkan itu? Karena dia melihat pada diri Adam ada potensi. Yang menciptakan potensi siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Saya umat Islam mengatakan Tuhanku yang menciptakan iblis. Tuhanku yang menciptakan kejahatan. Tuhanku yang menciptakan segala-galanya. Dan semua itu tunduk kepada Tuhanku. Itulah yang disebut Maha Perkasa. Berbeda dengan Anda. Anda mengatakan iblis tidak diciptakan. Anda mengatakan kejahatan tidak diciptakan. Berarti ada saingan Tuhan. Itu kesalahan fatal yang Anda telah ucapkan, yang Anda telah lakukan dan Anda imani selama ini. Kesalahan fatal. Tuhan itu satu-satunya tertinggi. Semuanya tunduk di bawahnya. Entah itu kejahatan, keburukan, kepesekan, kemancungan, kegedukan, kegemukan, ketinggian, kependekan, semuanya tunduk di bawah Tuhan. Makanya Tuhan Maha Pengasih memberikan aturan, maka ikuti aturan itu. Memang Tuhan itu. Iya, Masya Allah. Silakan Aki, ada yang mau disampaikan? Apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sayangnya terjemahan mereka salah. Di dalam Ulangan 30 dikatakan, Re'na tati lefaneka hayom et hayom fetato fetamapet fetara. Ingatlah, aku menghadapkan padamu hari ini kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Saya terjemahnya kayak demikian. Makanya aku yang menciptakan shalom, aku yang menciptakan kejahatan, aku yang menciptakan. Tapi mereka menerjemahkannya, aku yang menerjemahkan nasib malang dan nasib buruk, sehingga mereka tidak mengetahui sistem itu. Ada bahwa semua diciptakan oleh Tuhan. Begitu Akhi, benar apa yang Akhi sampaikan, tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moshe Rabbeinu. Allahu Akbar. Ya, jadi itu terlalu tinggi kajiannya. Coba Anda lihat di 2 Tesalonika berapa itu teman-teman? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan, menghadirkan, menciptakan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau kita melihat di PL 1 Raja-Raja 22-23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada kalian. 1 Samuel 16-14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. 1 Samuel 18-10, keesokan harinya roh jahat yang datang daripada Tuhan itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Itu dalil. Jadi saudara, tinggikanlah Tuhan setinggi-tingginya. Kejahatan itu di bawah Tuhan. Semua di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan itu semua. Dia menciptakan itu semua. Jadi Adam alaihissalam dikatakan, kamu jangan mendekati buah pohon itu ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan menciptakan Adam begitu sempurna, ada potensi jahat. Kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat, mau iblis datang dalam rupa apapun kepada Adam, Adam tidak bergeming. Kenapa? Ya Adam layaknya malaikat. Coba iblis datang kepada malaikat. Malaikat apa? Yuk kita berkhianat yuk kepada Tuhan. Maksud lo? Udahlah, jangan lagi ngatur turunkan hujan apa segala macam. Enggak usah. Kita jalan-jalan dong. Sekali-kali kita ke diskotik kayak. Bisa nggak? Malaikat digituin? Nggak bisa. Kenapa? Pada diri malaikat itu tidak ada syahwat. Adam ada syahwat, dicipta. Tuhan yang memberikan potensi itu. Maka Tuhan mengatakan, kamu jangan mendekati ya, jangan ya. Potensi itu ada. Sekiranya Adam tidak bergeming,
tidak kemudian kena pengaruh daripada iblis, maka Tuhan akan menciptakan pengganti, karena Adam dianggap produk gagal. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan menginginkan ada yang bisa menaklukkan bumi. Adam kudu harus punya senjata itu. Apa itu? Syahwat dan akal, nafsu dan akal. Maka ketika nafsu yang menguasai, manusia itu kebinatangan. Ketika akal yang menguasai, manusia itu mirip seperti malaikat. Nah, kesempurnaannya ketika manusia bisa menyeimbangkan dengan syahwat, maka dia lebih sempurna daripada malaikat. Contoh, kita punya syahwat, potensi kita berzina. Tapi ketika kita mengendalikan syahwat ini, kita nikah. Maka apa yang terjadi? Kita lebih menang daripada malaikat. Jadi saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa tolong direnungkan fitnahan-fitnahan agama kalian terhadap Nabi Adam alaihissalam yang mengatakan mewariskan kemudian dosa. Yang benar adalah Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Adam mewariskan kemampuan kepada kita. Coba Anda bayangkan, kalau Anda terlahir di bumi ini tanpa Anda mengetahui mana baik, mana yang jahat. Kira-kira beda nggak Anda dengan kambing? Keluar dari rahim ibu nih, ibu melahirkan Anda tidak tahu telanjang, sudah dewasa, udah berjambut, panjang bulunya, tapi Anda tidak berpakaian, lalu hidup melata di bumi, beranak cucu. Bedanya dengan monyet apa? Bisa melumpuhkan bumi? Enggak bisa, gagal produk. Maka Tuhan memberikan akal, bisa mengetahui baik dan jahat. Begitu ada potensi jahat, tahan. Begitu ada potensi baik, si jahat datang mengganggu, lakukan, pilih mana yang Anda hendak lakukan. Itu baru disebut manusia, makhluk sempurna. Makanya para nabi diutus untuk supaya kita bisa mengekang syahwat. Karena jangan salahkan iblis sepenuhnya, sebab manusia itu punya syahwat. Iblis bisa aja pensiun kalau Anda lebih iblis dari mereka. Bagaimana caranya kita bisa dikatakan lebih iblis dari iblis? Ketika akal kita matikan. Maka apapun bisa Anda tuhankan, apapun bisa Anda lakukan ketika akal sudah tidak lagi berfungsi pada diri Anda. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Silakan diambil alih. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Saya Bang Suma ingin bikin kopi dulu campur Masako. Masuk Pak Eko, lanjut. Gurunda saya, Masya Allah, tepuk tangan dulu Gurunda, maaf ya terlambat. Mantap, mantap. Luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa Hashem, Tuhan menciptakan neraka itu ada di hari kedua. Bisa dibesarkan, ini pakai data saya. Tadi saya baru menyampaikan bahwa Tuhan memberikan yang menciptakan kebaikan dan kejahatan itu dalam kitab Yesaya dan juga Torah. Sekarang di dalam oral Torah, ya. Pada hari kedua dikatakan, on the second day, God brought forth for creation. Pada hari kedua Tuhan membawa 4 ciptaan, ya, yaitu apa? Firmamen, cakrawala dan apa? Neraka. Ya, makanya di hari kedua kalau kita tidak ada kata itu baik, neraka bukanlah hal yang baik. Nah, dari kedua Tuhan tidak menyebut itu sebagai hari yang baik karena Dia menciptakan neraka. Jadi apa yang dikatakan Bang Zuma tidak bertentangan dengan Torah lisan dan Torah tertulis. Semua ada yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Lanjut teman-teman. Baik, saya ingin saya kasih keterangan tambahan juga ya. Baik, saya ingin kasih keterangan tambahan bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam dirinya itu kegelapan ataupun dosa, karena itu diterangkan oleh Alkitab ya. Di sini di asal mula dosa itu dalam Yeskel 28 ayat 12 dikatakan begini ya. Anak manusia ratapilah Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau adalah cetak biru dari kesempurnaan ya, penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden, Taman Allah ya. Kemudian engkau tidak bercacat dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi ayat ini menerangkan titik balik kecurangan itu ada di dalam diri malaikat ciptaan itu, bukan di dalam diri Allah, bukan. Kemudian dalam Yeskel 28, engkau menjadi sombong. Jadi titik balik noda
titik balik dia menjadi produk jahat adalah ketika Yesaya 8 ayat 17 mengatakan, engkau menjadi sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi kilau indahnya. Jadi ketika dia menggantikan hikmatnya dengan kesombongan, itulah titik balik dia menjadi musuh Allah, menjadi iblis. Nah, kemudian dalam Yesaya 14 ayat 13, karena dia sempurna, dia katakan begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Karena dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah, makanya dia dalam kitab Wahyu 12 dikatakan, dia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia bisa menyamai yang maha tinggi. Makanya dia menyaingi Allah. Dia menjadi apa? Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Kesombongannya itu bertransformasi menjadi ambisi untuk memberontak. Nah, kemudian apa kata Yesus? Makanya Yesus katakan bukan dalam diri Allah ada dosa itu. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah adalah bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblislah asal mula apa dosa itu, bukan Tuhan. Makanya Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis sebentar Rabi ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis itulah asal mula dosa, bukan Bapa di surga, bukan Yesus. Kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, bukan berasal dari Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi dari sejak semula iblislah asal mula dosa, bukan Bapa di surga. Bapa di surga tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada titik kecurangan sedikit pun. Jadi Yohanes menegaskan bahwa iblis adalah pelaku dosa dari mulanya, ya. Kemudian Yudas 1 ayat 6 bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada kedudukan mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka dengan rantai abadi dalam kegelapan untuk penghakiman hari besar nanti. Itu jawaban saya. Terima kasih. Zuma nggak bilang seperti itu bahwa Tuhanlah yang membuat dosa. Enggak, sebuah dosa itu baru jadi dosa ketika dilakukan, yang melanggar aturan firman Tuhan baru jadi dosa. Ketika dia belum dilakukan, masih di dalam hati, masih ada untuk memilih atau free will. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala. Makanya coba kau baca Yesaya 45 coba. Tapi coba kau baca Yesaya 45 ayat 7. Coba kau baca. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan shalom dan menciptakan kejahatan. Itu sayangnya terjemahan kalian salah. Kalian menerjemahkan begini, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Ketika nasibnya ntar nggak mujur, dia nyalain Tuhan karena Tuhan yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Padahal di sini dalam teks aslinya Ose Shalom Uforera, yang menciptakan shalom kedamaian dan juga kejahatan. Jadi sistemnya yang menciptakan itu Tuhan, yang memilih untuk memilih baik dan jahat itu manusia. Ketika manusia melakukan kejahatan, baru timbul dosa. Itu yang dimaksud Zuma tadi. Bukan Tuhan menciptakan membuat dosa, enggak. Dan satu lagi, jangan sedikit-sedikit setan kau salahin, ya. Enak aja kau yang korupsi, kau yang zina, setan kau salahin. Setan itu adalah sparring partner. Kalau kamu belajar tinju, dia sparring partner kita. Ketika kita triggernya dia, terus kita ngikutin dia, maka kita jadi dosa. Jadi setan itu hambanya Tuhan. Lihat waktu bagaimana setan minta izin kepada Tuhan. Waktu di kitab Ayub, dari mana wahai setan keliling-keliling dunia ya Tuhan? Kita kalau melihat hambaku Ayub, iya bagaimana menurutmu? Dia setia, iya jelas saja sebab engkau memagari. Coba kau buka pagarnya. Dan Tuhan mengizinkan setan untuk menguji iman Ayub. Artinya setan itu hambanya Tuhan, dia diciptakan oleh Tuhan. Begitu, jadi bukan Tuhan membuat dosa, enggak. Yang membuat dosa, yang menciptakan dosa bukan setan, bukan Tuhan, tapi kita yang memilih. Ketika kita melakukan pelanggaran perintah Tuhan, jadilah itu dosa. Begitu Bang. Lanjut. Iya, itu Bang Jospen ya. Ini Bang Yosef ini salah satu praktisi Torah. Beliau dari Yahudi gitu kan, yang punya perjanjian lama. Jadi tidak bisa dipelintir-pelintir, ketahuan. Silakan Jospen. Mau masuk? Kok sedikit ya teman-teman, kita harus bedakan antara pembuat dengan pelaku. Ingat ya, saya membuat pisau, ya kan?
Saya membuat pisau. Terus Anda pengguna. Nah, Anda ini pengguna, ini pisau ini dipakai untuk apa? Untuk nikam orang atau untuk digunakan untuk semuanya iris bawang. Ini yang dihukum nih Anda, bukan saya. Anda yang melakukan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, everything. Nah, di sana ada baik, ada buruk. Nah, yang melakukan apakah Tuhan? Dia tidak, manusia. Tinggal terserah Anda mau pakai yang mana, mau pilih yang baik atau yang buruk. Contoh, saya seorang guru. Saya kan memang saya bukan debater, saya orang guru. Saya membuat soal benar atau salah. Saya yang membuat ini. Tetapi yang memilih Anda, apakah Anda mau pilih yang benar atau yang salah, B atau S. Tetapi yang membuat saya. Kalau murid yang membuat ya bukan seperti itu ya teman-teman, bukan murid dengan guru atau Tuhan dengan manusia. Jadi makanya di 2 Tesalonika dikatakan di perjanjian baru ya, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Apa yang dimaksud di situ? Apakah Tuhan yang melakukan kesesatan itu? Ya tidak, maksudnya itu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Di Yesaya 42 di sini dikatakan, Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan penebusmu, bukan Yesus penebus dosa. Di sini bukan, nggak ada Yesus ini, yang membentuk engkau. Lihat, engkau ini kepada siapa? Sosok manusia tentunya, dari kandungan. Jelas, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, dia tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa Roh Kudus, tanpa anak. Dia bilang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak, dia bilang no. Tidak ada dua Tuhan, dua dari tiga, seperti itu. Jadi di sini Tuhan ini sebagai kreator, pembuat, bukan pelaku. Pelaku ya kalian lah Kristen, jadi ya manusia jadi Tuhan. Seperti itu maksudnya. Makanya Kristen masuk neraka kan, dibakar nanti. Kan seperti itu ya, maaf jangan menghujat ya teman-teman. Gampang kok. Sekarang kita lihat nih, coba kita bukti. Udah dibesarkan, akhi, tolong. Iya, mohon izin Gerunda, saya perkecil dulu. Nah, ini kenapa orang Kristen tidak paham konsep memilih baik dan yang jahat? Karena ini Yoser or ufore Jose, ose shalom ufore ra ani Hashem ose kol ele. Artinya nih, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang membuat kedamaian dan apa? Max evil. Evil itu kejahatan, yang menciptakan, membuat kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Tapi apakah kita yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur? Mereka merubah apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Jelas sekali ya. Makanya mereka nggak tahu konsep memilih yang baik dan yang jahat. Lanjut. Ya. Sudah Pak Billy? Waduh, pastor ini kok assalamualaikum. Marah-marah Bang Arifin ya. Allah, kau merubah Kristen pakai peci kau. Saya satu lagi boleh, sedikit lagi ya, boleh? Sebentar, saya netralisasi dulu. Penonton di bawah, tolong bantu tap layar dulu, posting ulang. Ya kan, karena sebentar lagi Gerunda juga mau live solo, insyaallah. Posting ulang. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bang Ketua Geng dari tadi menyimak saya di bawah, salah satu komunitas dari Bang Fas Gading ya, kalau nggak salah itu saya. Ya silakan. Bantu posting ulang di tap layar, kemudian jangan lupa absen leforen teman-teman ya, biar kepala kita kuat. Boleh sedikit lagi ya? Ya, ada satu puzzle. Lagi satu ayat. Bentar dulu Bang Baar, ini ada puzzle. Ya, lanjut dulu. Ada puzzle masih. Oke, kita tanya ke Yesus. Apa Yesus engkau mengizinkan iblis? Ya. Yesus yang ngomong, bukan saya loh. Tetapi Yesus mengizinkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini contoh kepada Simon, dia izinkan. Tetapi masalahnya, apakah Yesus yang melakukan kejahatan itu? Apa Yesus adalah iblis? Tidak. Itu diserahkan kepada Simon. Simon, kau mau melakukan ikut kepada iblis atau kepada ajaran Yesus? Kan gampang. Ini data ya teman-teman. Yesus mengizinkan kepada iblis. Apakah Yesus iblis? Ya itu kalau kalian berpersepsi seperti itu tadi bahwa Yesus iblis, itu urusan kalian lah ya, kita tidak boleh menghujat ya teman-teman. Itu kan kalimat Anda nih lihat Lukas ini teman-teman, dibesarkan teman-teman biar kalian pintar itu.
Kalau kalian seperti itu, oh berarti Yesus iblis, dia penyesat. Nah, ini bukan data ya, bukan kata saya, karena Baal ini kan anak baik. Saya ini kan muridnya Bang Juma, anak baik, anak cerdas, bijaksana, bijaksitu. Di Lukas 22:31 di sini apa dia bilang? Nih ya, dalam terjemahan lain. Di terjemahan barunya nih. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa maksudnya? Di sini iblis melakukan sesuatu atas izin siapa? Yesus. Nih dalam terjemahan lama ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana apalah. Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin. Yesus yang beri izin. Apakah Yesus iblis? Kalau menurut kalian ya betul. Tapi menurut saya yang orang bijaksana ya bukan. Yesus memberi izin aja, tetapi pilihannya kepada Simon. Apakah Simon melakukan melakukan sesuatu dengan keinginan iblis atau keinginan Yesus? Gampang kok Bible. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan segala everything, itu Tuhan yang menciptakan, baik, buruk, sengsara, bahagia, itu pilihannya kepada manusia. Manusia sendiri yang akan memilih. Makanya di sini iblis sudah diberi izin oleh Yesus. Berarti Yesus iblis. Enggak seperti itu teman-teman. Makanya Oten kurangi makan babi. Saya bilang ya, kurangi makan babi yang agak supaya bisa berpikir ya. Ini data ya di perjanjian baru. Terima kasih. Enggak boleh menghujat ya Bang Billy ya. Terima kasih Bang Billy. Itu, tapi tergantung. Kalau tadi Jospen tadi datang dengan kitab Yesaya yang mengatakan wahai bintang timur engkau sudah jatuh, disandingkan dengan Lucifer, maka bintang timur di kitab Wahyu itu siapa? Nah, lu Jospen. Siapa bintang timur, Jos? Pastor Maruba, buka mionya. Bentar. Dengarkan, baik. Saya jawab ya. Sebenarnya apa kata bintang timur itu kalau di dalam Yesaya ya, Yesaya 14 dikatakan begini ya, kalau bahasa Ibraninya itu, wah engkau sudah jatuh hai langit bintang timur, putra fajar, Helel ben Sahar ya. Ben Sahar itu ya, kalau bahasa Masorete teksnya itu Helel ben Sahar. Dengarkan dulu, jangan dulu bersuara kau apa Ustadz Arif. Nah, jadi itu Helel ben Sahar. Ada suara, kagak ada yang bersuara. Dengar baik. Nah, jadi Helel ben Sahar. Sedangkan Yesus dia adalah bukan ben Sahar, tetapi dia adalah putra Elohim, ben Elohim. Jadi nggak sama itu Yesaya 14 ayat 12 dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Itu jawaban saya. Ya, di dalam Alkitabmu dikatakan wahai bintang timur, engkau sudah jatuh. Betul? Ayatnya begitu kitabmu, Alkitabmu? Oke, Bang Joseph, saya tanggapi dulu. Saya boleh tambahkan Bang? Tunggu sebentar, lagi menanyakan Jospen dulu. Saya tambahkan ke situ Bang, mengenai sabar. Kita lagi ngomong Jospen habis ini. Jospen, dalam Alkitabmu, kitab Yesaya, wahai bintang timur, engkau telah jatuh. Betul? Begini, apa Yosef? Kan banyak terjemahannya itu ya, banyak terjemahan yang rada kurang tepat. Tetapi yang saya kan sudah kasih terjemahan yang pas. Itu terjemahannya betul apa tidak? Sebentar dulu Yosef. Sabar dulu. Kau tadi bicara sabar dulu lah. Aku tanya Alkitabmu salah apa enggak itu terjemahannya? Ya, gitu. konfirmasi dulu Jospen baru bernarasi. Iya, jawab. Iya, nanti dulu. Iya. Nah kan narasi juga kan jawaban. Nah, kau dengarkan. Kan dalam Yesaya 14 ayat 12 itu sebenarnya Helel ben Sahar. Ya, jadi ben Sahar, bukan ben Elohim. Sedangkan Yesus adalah ben Elohim, anak Allah. Jadi beda. Tapi di dalam Alkitabmu tertulis bintang timur, betul? Di mana ada kan ben Elohim? Aduh, parah Jospen ini. Di mana? LAI beleng-beleng berarti. Ya, itulah dulu. Karena waduh, parah kau menghina Pastor Maruba ini kau Jos. Waduh. Saya tambahin lagi, sebentar. LAI beleng-beleng katanya. Maruba gimana Maruba? Sebentar. Saya kasih jawaban terakhir satu kalimat aja. Nah, asal mulanya ini adalah Santo Jerome ya. Dia menerjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu Lucifer. Jadi dia pukul rata semua sampai ke kitab Wahyu itu Lucifer, bintang timur. Jadi itu asal mulanya. Dong. Oke, Bang Joseph, saya mau tanya dulu Anda untuk memahami itu.
Di dalam kitab Yesaya, bintang timur putra fajar. Dalam kitab Wahyu, Yesus disebut bintang timur gilang gemilang. Analoginya, apakah abang memahami kepala sekolah dengan kepala desa itu karena ada kata kepala itu sama itu Bang Joseph? Ya, itu soalannya ya, persoalannya. Ya, bisa dijawab oleh Bang Billy, Bang Joseph. Kalau sudah itu sama, Ya, sama, karena sama-sama Bang kepala. Billy pemilik Torah yang punya kitab, maka tidak boleh disanggah lagi, sama katanya. Oke, jadi kepala sekolah dengan kepala desa sama ya, itu maksudnya. Iya, sama-sama kepala atau pemimpin. Ya, tapi berdasarkan dua kata kepala sekolah dan kepala desa itu, apakah ada bedanya di situ Bang Joseph? Iya, karena tadi kan bawa bintang timur putra fajar, bintang timur gilang gemilang, kepala sekolah, kepala desa. Lu kan Apakah intinya itu bintang dua? timur metetes. Waduh, kau merubah. Iya, makanya saya bilang tadi, apakah itu dua? Karena satu bintang timur putra fajar, satu bintang timur gilang gemilang. Planet itu nggak ada dua. Bintang timur itu hanya Enggak, satu. saya enggak planet yang saya bahas Bang Arif. Yang saya bahas adalah kalimat yang diarahkan, disematkan kepada tokoh dalam kitab Yesaya dan kitab Kepala Wahyu. sekolah dengan kepala WC gitu ya. Kepala sekolah, desa kepala- Bang Joseph. ya pokoknya kepala apapun itu. Gitu. Kepala sekolah. Kepala desa sama-sama kepala bukan? Sama-sama kepala. Sekarang Kita nggak bahas bintang kepala, timur, kita bahas dua kata itu. Satu Oke. tadi bintang timur putra fajar, bintang timur gilang gemilang. Nah, kalau sama harusnya kan bintang timur putra fajar di dalam kitab Yesaya, demikian juga bintang timur putra fajar dalam kitab Wahyu. Baru sekarang pas. pertanyaan balik nih. Apakah di dalam kitab Wahyu itu sama-sama bintang timur seperti di Yesaya? Iya, tapi kan konteksnya ada. Sama. Iya, jadi kalau kita bisa membedakan kepala sekolah dengan kepala desa karena ada kata kepalanya maka sama, itu namanya kedunguan, Bang Joseph. Lu bintang fajar, bintang timur, putra fajar itu kan memang dari timur, gitu Saya ingin merubah. jawab sebentar. Waduh, seorang Sebentar. pastor kau. Sebentar. Apa Jos? Saya boleh. Apa Jos? Saya ingin tambahkan. Ya silakan, Begini. silakan. Ya. Kalau mengenai bintang fajar, ya rata-rata Alkitab menerjemahkannya itu bintang fajar. Dalam Ayub ya, dalam Ayub 38 ayat 7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, itu pun disebut bintang timur ya, bintang-bintang fajar. Jadi hampir semua terjemahan itu menggunakan kata bintang fajar. Cuman seperti saya bilang tadi, Berarti Anda membenarkan Bang Billy, Jos. Berarti Sebentar. Anda membenarkan kata Billy. Bintang fajar itu Sebentar, letaknya di sebentar. timur. Fajar itu di mana, Jos? Sebentar. Saya kan berdasarkan terjemahan. Iya, Alkitab. berarti Anda membenarkan Bang Billy dan menolak pernyataan Matetes ini. Terserah. Jadi tidak ada bedanya Tapi bintang fajar yang gemilang dengan bintang fajar, Maksud saya- bintang timur putra saya- fajar nggak ada bedanya berarti. nanti dulu. Iya. Oh ya, silakan. Nah, Iya, silakan. Iya, silakan. Nah, maksud saya begini, semua itu adalah bintang timur, bintang fajar. Seperti kata Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi semua bintang fajar itu adalah anak-anak Allah. Yang membedakannya adalah kalau Yesaya 12 ayat 14 itu Helal bin Sakar. Sedangkan Yesus, dia adalah bintang fajar, tetapi dia adalah Ben Elohim, bukan Ben Sahar. Nah, siapa itu Sahar? Sahar itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Lucifer itu adalah ciptaannya Yesus. Ya, Lucifer itu adalah ciptaannya Yesus, makanya dia disebut Helal Ben Sahar. Akan iblis lo, Yesus ciptakan iblis lo. Masya Allah. Di mana datanya? Kacau lagi nih, kacau lagi. Jospen, di mana Sebentar. datanya? Di mana datanya bahwa Lucifer itu ciptaan Yesus? Di mana datanya itu? Ini Oke, malah baik. parah Iya, Bang Billy iya. ini. Ini yang punya kitab Bang Billy. Ya, iblis diciptakan Yesus. Woi. Ini Bang Billy yang punya kitab masalahnya. Sebentar. Baik. Begini, dalam Ibrani 1 ya, ayat 5. Saya mulai dari ayat 5. Jangan dipotong ya. Ibrani 1 ayat 5.
Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Jadi Yesus pun disebut malaikat ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi yang membedakan malaikat-malaikat yang lain dengan Yesus adalah Yesus itu diperanakan oleh Bapa. Makanya di sini disebut, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Di ayat 7, Yesus menciptakan malaikat. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat-malaikat itu adalah ciptaannya Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Saya konfirmasi dulu, konfirmasi ke Merubah dulu. Merubah, dibuka mute-nya. Ya, apakah Yesus Tapi itu Merubah, Yesus sebentar menciptakan Merubah. iblis. Sebentar Merubah, apakah Yesus itu adalah jelmaan malaikat? Berasal dari malaikat, kata Joshua? Silakan. Bukan berasal mereka, tapi sebutan ini untuk dua Kristen itu benar. berbeda. Bukan asal ya, tapi sebutan. Jadi Yesus itu disebut malaikat benar juga. Begitu dia. Sebentar Arif, sebentar Bang Bah. Saya ingin kasih tahu. Jangan kamu samakan pengertian malaikat dalam Islam dengan Kristen dan Yahudi. Di dalam kekristenan, kata malaikat itu adalah utusan, bukan makhluk. Tapi arti malaikat itu adalah utusan, bukan makhluk ilahi, tetapi utusan. Ya, ada dua konteks di sana. Ada dia mengarah kepada yang diutus itu adalah pencipta, dan ada yang ciptaan. Ada konteksnya. Jadi tadi saya kecewa dengan pernyataan Bang Joseph tadi. Demi memaksakan keinginannya, dia memukul rata kepala desa dengan kepala sekolah. Asal ada kepala itu sama katanya. Jadi memang menyedihkan begitu Bang Joseph. Saya mau tanya Bang Joseph dulu. Bang Joseph, pertanyaannya bukan seperti itu, mestinya Merubah bertanya sebentar. Bintang Timur ini mau dibahas lagi. Sebentar, pertanyaannya bukan seperti itu. Tetap fokus ke Bintang Timur. Ya kan mestinya sebentar Merubah. Mestinya pertanyaannya ke Bang Billy, apakah kepala desa Jakarta Barat dengan kepala desa Jakarta Timur itu beda? Gitu mestinya. Nah, itu Bang, nggak cocok Bang. Karena di sana Bintang Timur Putra Fajar dengan Bintang Timur Gilang Gemilang. Kan sama-sama Bintang Timur. Kan sama-sama Bintang Timur di situ, Mbak Tetes. Iya, karena ada dia ekornya. Putra Fajar, Gilang Gemilang. Kepala sekolah, kepala desa, dia pukul rata. Itu sama katanya. Kalau orang yang pintar, dia akan berpikir fungsi arti kepala. Apa arti kepala? Memimpin. Iya, masalahnya saya nggak hanya mengatakan kepala. Tadi saya mengatakan kepala desa, kepala sekolah. Masalahnya yang kau katakan itu karena kita bahas itu Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Saya nggak membahas tentang hanya kata Bintang Timur saja. Pintar Anda katakan, tapi itu diragukan. Ya memang sama-sama kepala, yang perlu diperhatikan kata kepala. Apa artinya kepala? Iya, masalahnya kata itu nggak hanya kata kepala di situ Bang Joseph. Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Kenapa Anda ada berapa? Nanti saya cuma Joseph aja, ada mirip besar nama Joseph. Saya ambil namanya Joseph aja. Padahal ada ekornya. Bintang Timur ada berapa? Kita kan di situ ada jelas disebutkan konteksnya. Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Susah sekali. Ya, sabar dulu. Bintang Timur ini filosofinya dari Yunani itu adalah Venus. Planet Venus, kalau kita tanya anak SD, anak TK lah ya. Anak Venus ada berapa? Ada satu. Ya. Satu Venus itu dari Venus jadi Bintang Timur. Anda melarikan sabar dulu. Ini kita Bintang Timur. Sabar dulu. Kita ini pengajaran buat teman Kristen bahwa Bintang Timur ini diambil dari bahasa ahli bintang sana, itu dari Venus diambilnya. Bintang Timur. Ya kan, Bintang Timur. Nah, kalau kita tanya planet Venus ini ada berapa sih? Bumi ada berapa? Ada satu. Matahari ada berapa? Ada satu. Bulan ada berapa? Venus ada berapa? Jadi yang dimaksud Bintang Timur ini merujuk kepada tadi itu. Bintang Timur adalah iblis. Bang Bala, Anda keluar. Nah, Yesus ini mengambil alih posisi iblis, diambil oleh Yesus. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa.
tolonglah. Sabar dulu, Kak. Nggak bisa diskusi nih. Ya, jangan Sabar lari dulu. ke sana. Loh, dia bicara bintang timur kalian kok. Kita bahas bintang timur Putra Fajar, dia kata Iya, bintang oke. timur, Sabar Gilang dulu. Gemilang. Sabar dulu, gini teman-teman. Itu Kita dua. coba ya. Jadi gini teman-teman. Jadi Yesus ini menggantikan setan. Karena bintang timur ini hanya satu, saya bilang. Nah, Itu bintang ibarat timur tadi dulu saya duduknya di katakan sebelah ada kanan kepala Bapak sekolah dengan karena dia kepala ada desa. melakukan pelanggaran, Bang Yosef melakukan paksa, pelanggaran. sama katanya kepala sekolah makanya kepala Yesus desa ini itu. menggantikan setan, menggantikan iblis. Parah sekali itu penyakitnya, udah akut itu, udah darurat Oh, ya itu memang begitu. penyakitnya. Jadi teman-teman, kita harus standarnya kepada kaidah bahasa dan filosofi historinya seperti apa. Bintang timur ini asalnya dari kata Venus. Venus ini hanya satu. Tidak ada Venus Yesus, Venus Lucifer, tidak ada. Venus hanya satu, yaitu merujuk kepada Lucifer. Nah, kemudian Lucifer itu dulu duduk adalah malaikat yang membangkang bersama-sama Bapa, maka posisinya diganti oleh Yesus. Maka Yesus kemudian duduk di sebelah kanan Bapa, menggantikan Lucifer. Jadi Yesus ini menggantikan setan. Baik jabatan maupun posisinya. Jabatannya apa? Dia sebagai Lucifer, bintang timur, diambil oleh Yesus, di gelarnya iblisnya diambil oleh Yesus. Nah, sebelah kanan Bapa, dulu kan malaikat ada dengan Bapa karena dia membangkang, akhirnya posisi kosong nih di sebelah Bapa, diganti oleh Yesus. Jadi Yesus ini mengganti